Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720525. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit daripada mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan pembahasan yaitu positif dan negatif otonomi daerah bagi akses mendapatkan pendidikan dan pemerataan mendapatkan pendidikan. Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah, pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan. Justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah, yaitu mahalnya biaya pendidikan. Sedangkan pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial. Artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa. Konsep otonomi pendidikan. Menurut Dressel, otonomi berkenaan dengan kemandirian atau independensi atau pemerintahan sendiri. Atau autonomy refers to independence of to self-government. Kemudian yang kedua, sedangkan Berdal, sebagaimana dikutip oleh Dressel, membedakan aspek-aspek otonomi ke dalam dua, yaitu ada substantif dan prosedural. Ada substantif dan prosedural. Substantif merupakan otonomi berkenaan dengan hak yang mempengaruhi hal yang substansial sebagaimana dibedakan antara zat dengan bentuk. Hak-hak substantif adalah apa saja yang secara mendasar diakui atau sudah ada sebelumnya, seperti kehidupan, kebebasan, kemakmuran, dan reputasi. Semuanya menjadi hak pribadi dan dijamin dalam tatanan hukum masyarakat. Kemudian prosedural berkenaan dengan pelaksana otonomi substantif. Ia juga melibatkan tampilan-tampilan yang dilakukan ketika otonomi substantif mungkin telah dilanggar. Dengan demikian, otonomi prosedural mencakup keputusan, operasi, dan kebijakan yang mencirikan cara yang digunakan oleh organisasi atau lembaga dalam menggunakan sumber-sumbernya. Dari batasan konsep otonomi di atas, maka pengertian otonomi adalah kemandirian suatu organisasi atau daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, baik secara substantif maupun prosedural. Permasalahan dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, pemerintah telah menetapkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya melalui pendidikan merupakan prioritas nasional, karena pendidikan dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia baik pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kebudayaan, menurut Mokhtar Bukhari tahun 2001. Untuk itu, pemberian otonomi pendidikan harus diartikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberian otonomi pendidikan akan memberi pengaruh negatif maupun positif dalam proses sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendidikan, seperti yang dialami negara lain yang telah berpengalaman melaksanakan desentralisasi pendidikan. Permasalahan dan solusi otonomi pendidikan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yaitu kecenderungan setiap pemerintah lebih egois untuk mementingkan daerahnya sendiri tanpa menyadari harus selalu berinteraksi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Salah satunya adalah bidang pendidikan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah masih mengalami banyak kendala. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan ini. Di antaranya ada peningkatan mutu. Dengan kewenangan yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki. Kemudian efisiensi keuangan.
Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Kemudian efisiensi administrasi dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat. Dan terakhir, perluasan daerah pemerataan. Membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan. Bidang pendidikan, otonomi akan memberdayakan aparat tingkat daerah dan lokal sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Di bidang pendidikan sendiri, otonomi diberikan sampai pada tingkat sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.